Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in fi kulli umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wal barrul karim ar-raufur rahim wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa ta'imut ta'am wasillul arham wa sallu fil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Ahad Enjang rahimakumullah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sampai di penghujung bulan Syawal hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat, ya. Sehat semua, Ibu nggih. Amin. Ya dah. Mugi-mugi Allah taala terus kersa menyempurnakan dan menambah nikmat kesehatanipun dumateng kita sami, sehingga anggen kita nglampahi gesang wonten ing alam donya menika. Muga-muga dadosa gesang yang benar-benar penuh makna. Pagi ini tema yang ingin saya sampaikan adalah menuju hidup yang bermakna. Setelah kita menjalani ibadah ruhiyah selama 1 bulan Ramadan, kemudian kita sempurnakan kemarin dengan silaturahmi, sudah berjalan selama 1 bulan, yaitu bulan Syawal. Sekarang hari ini mari kita sama-sama mengecek kembali, sudahkah tempaan Allah melalui Ramadan dan Syawal ini mampu mengantarkan kita menuju hidup yang bermakna atau belum, ya dah. Kalau Ramadan saja diakhiri dengan hari namanya Idul Fitri.
Aid artinya arruju ilal asli, kembali ke tempat semula. Dalam bahasa Indonesia namanya mudik. Meskipun mudik itu tiba-tiba bahasa Jawa, ya Mbak ya. Mudik itu itu mulih. Dik itu ke udik, udik itu kampung. Jadi mulih kampung ya. Kemudian ke fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Suci itu apa? Suci itu adalah gabungan dari 3 istilah: benar, baik, dan indah. Benar artinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Benar dan indah itu menurut norma-norma kemanusiaan, dan itu sudah kita jalanin. Nah, sekali lagi, sudahkah kita sampai kepada hidup yang benar-benar bermakna? Pagi ini monggo kita telaah. Itu temanya, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup yang bermakna itu secara definitif oleh para penulis mengatakan yaitu hidup yang bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa membahagiakan orang lain. Itu definisi yang paling sederhana dan mudah untuk kita cermati serta kita amalkan. Saya hidup ini sudah bermakna atau belum? Gampang kontrolnya, ya, yaitu sudahkah kita mampu membahagiakan diri sendiri dan sudahkah kita mampu membahagiakan orang lain? Kontrolnya kan gitu. Ini kenapa? Sebab kenyataannya memang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, ya dah, urip ki ana sing pinter nyenengke awake dhewe, trok ning nyelekitke marang wong liya. Hedonis namanya, egois, asobiah bahasa syar'inya. Asobiah itu ya identik dengan hedonis atau egois. Di sisi lain banyak orang yang pandai membahagiakan orang lain, tapi sesungguhnya dirinya sendiri tidak bahagia, ya dah. Sebuah penelitian menggambarkan di kalangan para komedian, tapi komedian luar negeri, nggak tahu kalau di dalam negeri, ya Pak ya. Sebab di dalam negeri duitnya banyak-banyak. Sebuah tulisan mengatakan di Amerika para komedian itu disebutkan pandai membahagiakan orang lain, namun dirinya sendiri tidak bahagia, sehingga sampai penelitian itu menunjukkan para komedian di sana umurnya itu rata-rata lebih pendek 10% dari umur biasa katanya. Artinya wong sing gane golek guyon ngene malah gampang mati ngono lho Pak. Jadi sampai katanya 10% lebih cepat dari usia rata-rata. Kenapa? Karena pandai membahagiakan orang lain, ning dirinya sendiri sesungguhnya tidak bahagia. Kata ibu-ibu katanya, untuk apa ya Bu ya? Senyum di bibir namun tangis di hati, kata orang. Nah ini marai nyendake umur Pak ternyata. Ya memang ketawa boleh, tapi sebagai hiburan, tasliyah saja. Nah, lalu Islam bagaimana menempatkan kaidah-kaidah seperti itu? Ternyata subhanallah, ajaran kita Islam merupakan ajaran yang benar-benar sempurna.
sehingga seluruh persoalan hidup itu terrespon oleh yang namanya syariat Islam. Di antaranya adalah menuju hidup yang bahagia melalui pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ini ingin hidup kita benar-benar bermakna, artinya dapat membahagiakan diri kita sendiri, ya awake dhewe iki yo seneng, urip ki aja digawe susah, ngono lho Pak, ya seneng. Tapi yo nyenengke karo wong liya. Itu pesan Nabi ada 9 hal. Kalau kita menelaah dalam literatur klasik, judulnya namanya Al-Wasayat At-Tis'ah. Wasayatin Nabi dalam bab Wasayatut Tis'ah. Wasiat Nabi tentang 9 hal. Ini tulisannya agak kecil, saya baca. Kalau nanti ada yang pengen menyempurnakan, Bu, tempat saya bikin spasi tepat kok. Iki melayu-melayu ya Bu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shad dan mem itu singkatan sallallahu alaihi wasallam. Ausani rabbi bitis'in usikum biha. Ausani bil ikhlas fi sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa an a'fu amman dolamani wa'ti man haramani wasil man qata'ani wa ayyakuna somti fikron wan nutaqi zikron wan nadri ibron. Rawahu Ruzaini. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mewasiatkan kepadaku 9 perkara yang ingin kuwasiatkan kepadamu semua. Aku diwasiati agar supaya ikhlas, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan adil baik dalam keadaan suka maupun benci, sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin, untuk menjadi seorang yang pemaaf sekalipun kepada orang yang mendolimiku, untuk menjadi seorang yang suka memberi terlebih kepada orang yang tidak pernah memberiku, untuk menjalin tali persaudaraan terlebih kepada orang yang memutus persaudaraan denganku, untuk menjadikan waktu diamku berfikir, waktu bicaraku bernilai dzikir, dan menjadikan semua yang kulihat sebagai pelajaran. Subhanallah, 9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, menyangkut seluruh seluk-beluk kehidupan, baik kepada Allah, kepada sesama kita, dan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, dirangkum dalam 9 wasiat ini. Maka tidak berlebihan kalau menjadi judulnya menjadi menuju hidup yang bermakna. Bermakna di hadapan Allah, bermakna di hadapan manusia, dan bermakna di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena konsep hidup seorang muslim itu dalam waktu saja kita suruh supaya membagi lillah, linnafsi, li ghairihi, wa li khalqih nanti di dalam bab adil itu. Ya. Mari. Yang pertama dalam upaya menuju hidup yang bermakna itu kuncinya ikhlas. Ini Pak, ya. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Jadi baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Ikhlas artinya murni. Ikhlas artinya apa adanya, tidak ditambah-tambahi maupun dikurang-kurangi. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu dengan apa adanya, tanpa ditambahi maupun dikurangi. Dilihat orang maupun tidak. Majunya bukan karena dipuji, mundurnya pun bukan karena dimaki. Inilah yang definisi ikhlas, Pak. Dalam dunia modern sekarang ini kan untuk yang namanya hidup apa adanya itu kan paling angel. Makanya kebahagiaan semakin jauh. Mboten nggih Bu nggih? Klase sebenarnya di mana-mana ya memang naiknya itu ya naik ontel. Tapi bagaimana mau naik ontel, wong bawa uang 500.000 ke dealer, pulang aja bisa bawa motor. Tetapi kan akhirnya nggak apa adanya. Saudara-saudara di kampung ketoke naik motor tiap hari nyambut gawe muanting tulang peras keringat, anggere akhir bulan kur entek nggo. Lah kok ngaku? Loh, ini adalah bagian sosial. Ikhlas itu bukan semata-mata ketika kita sujud, Pak, tapi ikhlas dalam kehidupan itu artinya melakukan sesuatu apa adanya. Bagaimana Pak mau murni, mau apa adanya, bagaimana mau ikhlas? Wong ditawarin sono sini, jane yo ora niat. Nih lagi. Lah di sini loh, Pak. Itu namanya ujian. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya hidup kita semakin jauh dari kebahagiaan. Rumah mentereng, mobil mewah, ning ben wengi ra iso turu. Pokoknya minggu keempat. Ini minggu keempat ya Pak ya? Sesuk kur tanda tangan mulai karek nggo slipe tok. Lah isine ning endi? Entek kena potongan Pak. Potongan rumah, potongan kendaraan. Potongan apa lagi Pak? Ya Allah. Kata orang, wah iki lagi tanggal 6. Biasanya semangat, boro-boro semangat tuh, mulai karek selip tok. Tanggal 6 mestinya kerja semakin semangat, ning karek ampase, Pak. Mengapa? Karena tidak ikhlas. Itulah maka Rasul mengingatkan, ya toh, ikhlas itu dasar dari segala amal. Ya, loh, kok nggak masuk hadis? Ikhlas merupakan dasar dari segala amal. Ini nggak masuk mana-mana. Karena hanya dengan ikhlas amal perbuatan manusia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke cancel hadisnya saya baca, nggak apa-apa, saya masih bawa makalah yang aslinya. Wa qala Rasul ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal perbuatanmu karena Allah, sebab Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali yang benar-benar ikhlas. Ini ibadah kepada Allah saja dasarnya adalah ikhlas. Rawahu
Al-Bazzar. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Hakim, wa an Mu'adz ibnu Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlis dinaka yakfikal amal al-qalil. Dari Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhlaskanlah seluruh urusan agamamu, maka amal yang sedikit pun akan menjadi cukup. Dalam beribadah sedikit tapi ikhlas itu akan mencukupkan amal-amal yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di hadis yang ketiga rawahul Baihaqi, tubalil mukhlasin ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatid dulama. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah lentera-lentera petunjuk yang akan menerangi setiap fitnah kegelapan. Itu berlaku dalam kehidupan sosial, Pak. Saudara-saudara kita di kampung gak pernah bayangin pengen naik mobil mewah, tidak pernah membayangkan tinggal di rumah yang megah. Cukup dengan apa adanya, pagi ke sawah, siang pulang, malam hari bisa mendito di dalam masjid. Begitu bahagianya. Disinilah hidup yang bermakna betul. Kenapa? Ra pernah gagas cicilan. Orang lain dapat tunjangan, tidak pernah dia nunjang-nunjang, karena memang tidak butuh. Ya, kita yang kadang-kadang berangkat petang, pulang petang lagi, ya dah. Akhirnya malah cuma nunjang-nunjang. Mereka setiap sore duduk manis di depan rumah sambil bercanda dengan anak dan cucu. Bahagianya luar biasa, Bapak-bapak Ibu. Mereka nggak pernah berpikir tentang, wah, acara sinetron malam ini apa. Pokoknya habis sholat isya tinggal tidur. Maka kalau jam 2:30 semuanya sudah bangun untuk sholat tahajud. Wae dewe mau dijadwal jam 2:30 bangun. Bagaimana bangun jam 11 masih denglik nonton TV. Inilah kunci kebahagiaan, kunci menuju hidup yang bermakna adalah yang pertama ikhlas. Yang kedua namanya adil, Bapak Ibu. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil itu artinya di sini lurus. Adil artinya seimbang. Adil artinya pertengahan. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sikap adil adalah sikap yang lurus, seimbang dalam mengambil sebuah keputusan sebagaimana mestinya, kemudian menempatkan sesuatu tadi pada tempatnya. Maka lawan daripada adil adalah dolim, yang berarti aniaya pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Aniaya itu ada dua, Pak. Menganiaya diri sendiri dan menganiaya orang lain. Baik yang bersifat tirani. Sifat tirani itu kesewenang-wenangan, sebagaimana yang sudah kita saksikan hari ini. Wow, pokoknya lagi kuasa itu lalu memunculkan sifat kesewenang-wenangan. Itu namanya kedoliman. Ya, walah pilkada, kalau gitu ibu kotanya pindah saja. Kalau dalam bermedsos, berangus tutup saja lininya. Ini kan sudah mulai, Pak. Ya toh,
Walan ndak bisa ngatur organisasi, bubarkan. Itu namanya kedoliman, yang ujung-ujungnya tidak akan memberikan sebuah makna dalam kehidupan sosial. Justru malah sebaliknya. Mengapa? Karena dolim itu lawan daripada adil. Ya. Ayat yang sangat populer sekali, surat An-Nahl ayat 90. Nanti diangkat sendiri, tapi di sini sudah dikasih indeks. Oh, berarti nggak cukup lahannya ini, banyak yang dipotong. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ayat ini sangat populer terlebih pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, wasiat pertamanya menetapkan dan menginstruksikan, ini instruksi presiden. Presiden Umar bin Abdul Aziz. Apa Pak? Diinstruksikan kepada seluruh khotib-khotib Jum'ah di seluruh negeri agar supaya dalam khutbahnya membacakan ayat 90 dari surat An-Nahl. Maka Bapak Ibu kadang-kadang ada khotib-khotib Jum'ah sering dipakai, ada di pembuka, yang paling banyak kalau gitu di akhir ya Pak ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Kalau ada khatib-khatib yang begitu tuh instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi diharap seluruh khatib Jum'ah di seluruh negeri kalau khutbah Jum'ah suruh membacakan ayat ini, sehingga benar-benar keadilan itu di negeri itu terwujud dengan gemilang. Umar bin Abdul Aziz itu hanya berkuasa tidak cukup 3 tahun Pak, nggak tutup 3 tahun beliau. Tapi dari negara yang bongkek sampai tahun ketiga, masyarakat umat pada waktu itu mau membayar zakat itu sulitnya luar biasa. Bukan sulit karena renek sing dibayar ke, nggak ada yang nerima zakat. Semuanya menjadi mampu. Kata kuncinya apa? Adil. Adil. Itulah maka wasiatnya di sini. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, bersifat adil itu hendaklah menjadi bagian daripada hidup kita. Selama ini kita bicara tentang keadilan identik dengan pengadilan, ya Pak ya. Padahal tadi kita sebut adil itu ada macam-macam. Ya minimal kalau untuk pribadi ya mari kita adil pada diri sendiri. Adil pada diri sendiri itu artinya ya mari kita memberlakukan diri kita sendiri secara proporsional. Nabi Musa memberikan pesan kepada kita, kalau kalian pengen hidup bahagia, gunakan waktumu menjadi 4 perkara, 4 bagian katanya. 1 lillah. Ini manajemen waktu yang terkenal dengan keadilan terhadap waktu, bapak-bapak, ibu-ibu. Gunakan sebagian waktumu untuk yang pertama lillah, untuk Allah. Jangan diselingi yang lain-lain sebelum untuk Allah. Maka Islam mengajarkan kalau bangun tidur ku terus apa Bu? Bangun tidur ku terus mandi. Angele. Iki wis mendarah mendaging kok. Bangun tidur ku terus mandi. Sing nakale bu guru TK ngono.
Cah cilik tangi turu kon adus. Sing adus mboke ngono. Bangun tidur ku terus berdoa. Artinya kan karena apa? Pertama kali gunakan lillah untuk Allah. Di saat kita diberi kesehatan, pertama kali adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Di saat kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, sedekah karena Allah. Itu konsep yang diajarkan Nabi Musa, lillah. Coba bayangke ya Allah, engko nek awake dhewe sugih terus tuku mobil sing paling apik. Bukan, kalau diparingi rezeki dadi sugih sing akeh, piye netepi rukun Islam sampai jangkep. Lillah. Gunakan sebagian waktu pertama adalah untuk Allah. Allah pertama. Yang kedua, linafsi. Urip ki ya boleh untuk menghibur diri sendiri. Piye supaya awake dhewe iki ya tentrem, ayem, ya ta. Silahkan. Kemudian yang ketiga, bahasa Nabi Musa lighairi. Untuk orang lain ada waktunya bercanda, ada waktunya silaturahmi. Jangan seperti konsep-konsep baru ya toh, terlebih di kalangan ibu-ibu, lalu sampai ada banyak orang-orang perempuan nggak berani keluar rumah. Mengapa? Sebab kalau di luar itu sekarang udah banyak maksiat, sehingga 24 jam lebih baik ada di dalam rumah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang suci, bersih dari dosa. Jawabannya benar, kamu bersih dari dosa tapi nggak punya kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Nek omah tok. Ya sama saja, gali lubang tutup lubang. Dan yang kedua, mereka tidak ada waktu yang diperuntukkan untuk orang lain. Arti mengurangi kebahagiaan. Sing jenenge wong iki ya pengen serawung karo uang, ora karo bangkong. Lah maka ada li ghairihi, ada waktu untuk bersilaturahmi, ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk bercengkerama bersama, tentu hal yang disyariatkan Islam. Itu namanya li ghairi. Yang keempat adalah li khalqi. Gunakan sebagian waktu kita untuk makhluk ciptaan Allah, ya dah. Yang hobi piara burung, ini ya aja suwe-suwe, ngono. Sekesuk duplok nguteti burung, ngethok gitu. Nek nggo salat duha untuk pirang rakaat gitu ya. Itu cuman bagian supaya untuk menghibur diri. Karena itu adalah diajarkan dalam Islam. Ya. Bahkan tadi menegaskan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah di muka bumi ini, kamu pasti akan disayangi yang ada di langit. Maka tidak heran kalau ada sebuah kisah dahulu seorang mantan pelacur. Ngeres Pak. Bu, ada perempuan mantan pelacur. Suatu hari sedang marot bis sahra, sedang berjalan-jalan di sebuah sahra, itu padang pasir. Tiba-tiba di tengah jalan menemukan kirek yang sedang kelenger, Pak. Kirek kelenger, Pak. Gur karek kelet gitu. Tetapi si perempuan ini rasa ibanya itu muncul, Pak, luar biasa. Dalam hatinya bergejolak, kasihan banget ya ini makhluk Allah. Karena kehausan dia bingung, koleng lari ke sana lari kemari mencarikan air. Setiba dapat air mau dicibuk enggak enek cidu, bingung, sendalnya dilepas. Sendal dilepas, dicelupke nang nggon banyu, mlewayu tergopoh-gopoh, ditetesken nang nggon ilate kirek, iso mak kelamet-kelamet.
baleni neh 2 kelamet, baleni neh 3 kelamet, baleni neh urip sampai akhirnya hidup. Maka perempuan ini disebut oleh Rasulullah walahal jannah, maka baginya surga, karena rasa ibanya kepada makhluk Allah. Aja dibayangke Allah mantan pelacur ngombe kirek kok swarga. Lah coba bayangin nek sing nemu kirek sampean neng bolak tengah sawah kuwono, neng tengah ngalas, ngerti sampean kirek kelenger, kira-kira napa Pak nek sampean sing ketemu? Lah golek ke watu gede tutukke ndiase modiar dier ngono. Tapi perempuan ini ndak rasa ibanya. Itulah sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Supaya kita, karena memang kepekaan sosialnya yang tinggi, dan itu bagian daripada keadilan terhadap diri sendiri. Lillah, linafsihi, li ghairihi, wali khalqihi. Masya Allah. Ini pesan Nabi Musa alaihi salam dalam manajemen waktu. Ya, kalau pengen menghibur diri supaya benar-benar menjadikan hidup kita hidup yang penuh makna, gunakan sebagian waktu kita untuk Allah, untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Itulah adil. Yang ketiga, pesan Nabi dalam hadis ini adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Apa artinya? Yo nek yen lagi ono aja koyo-koyo, nek lagi ra ono sambate ben ora ngaruwara. Itu konsep ajaran Nabi ternyata Pak Bu. Awake dhewe sering terjebak ya Mbak ya. Nek lagi ono apa Bu? Lagi ono koyo-koyo, lagi ra ono sambate. Itu kehilangan konsep hidup sederhana. Lagi bar panen mosok seminggu neng mall ping 5 mlekuk dalane. Bar arep tandur wis entek modale. Ya Allah. Lah ini ya Allah, akhirnya apa? Ya koyo-koyo. Ketika sudah ndak ada sambate. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih ibu-ibu ya Bu ya. Bu, nek sambate aja ketok-ketokke. Nek sampean kulino sambat, tanggane sampean krungu kebal. Sampean ngeluh, tangga krungu. Halah gayanmu sambat tok. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah sambat, sekali sambat, meskipun suara itu hanya sayup-sayup, tetangga denger, oleh mikir gitu temenan. Ya Allah, tanggoku kira pernah sambat, kok ngantek saiki sambat, berarti butuhe temenan, parani. Dalam kisah panjang, dulu ada cerita di masa dahulu, ada seorang penggembala kambing di padang pasir Pak. Kambingnya itu sebenarnya aman-aman saja, karena dia seorang diri. Kayak waktu haji nih kalau Pak, nek nonton wong angon wedhus lah ngoten niku. Duwewe geli-geli neng padang pasir ora nek koncone. Niku kesepian, tiba-tiba mendekat ke kampung, teriak-teriak si penggembala kambing ini. Tolong, tolong. Wedhusku dipangan macan, itu serigala itu. Diep, bahasa hadisnya itu yuk kaludzib. Itu serigala. Ya serigala itu anjing liar, ya padha ae macan ngono ya, Mbak. Tolong kambingku dimakan macan gitu. Waktu sekali sambat, orang sak kampung tani kabeh kok mluwayu
ya toh, geruduk menuju si tukang angon kambing ini, menuju si penggembala ini, sing turuwe melok tangi ngantekan. Bar wis tekan kono, endi macane, dhek nyengenges. Hehe. Lho kok malah nyengenges? Pura-pura tibake. Pura-pura piye? Saya kesepian, ra duwe kanca, aku ya bengok-bengok menenek wong rene, wong sak kampung rene kabeh. Tekan kono napa? Ayo muni-muni, kurang ajar gitu. Oh, ganggu wong turu gitu. Akhirnya kecewa ini penduduk desa ini, Pak. Nah, suatu hari lagi si penggembala ini benar-benar terjadi, Pak, Bu. Waktu pas menggembala, tiba-tiba kambingnya diserbu segerombolan diab tuh serigala segerombolan macan yang banyak. Lalu dia lari lagi ke pinggir kampung, teriak-teriak, tolong kambingku dimakan macan. Orang kampung yang denger kuwi suarane si kentos kae. Lambene ora iso dipercaya tokno wae. Sampai kambingnya mati banyak, seorang pun ndak ada yang datang. Kenapa? Jalaran dia ingin ngapusi. Seakan-akan dalam hatinya si kentosnya ngomong, halah paling ngapusi. Ini gara-gara kesederhanaan. Islam mengajarkan, ya toh, ndak boleh banyak sambat. Lah, konsepnya apa? Al-qasdu fil ghina wal faqr. Hidup itu apa adanya. Ya toh? Bahkan di dalam Al-Quran surat Furqan ayat 67, berinfak saja sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi aturan itu, Pak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang apabila berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak berpelit-pelitan, tetapi di antara keduanya. Itu artinya simbol-simbol kesederhanaan. Coba ya. Tegese iku ya aja dadi wong nyah-nyoh ya aja, nek pelit ya aja. Tadi pagi saya kisahkan bahwa ada waduh wong sugih anggere entuk duit mung guembol terus neng tuaken ya Bu ya. Ngantek suwek tagene. Pelite lah mekakat. Ning yo enek wong kadang-kadang rezekine pas-pasan ning nyah-nyoh. Kedua-duanya enggak dibenarkan dalam Islam. Tetapi wakana baina dzalika, itulah yang baik adalah di antara keduanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ada Wan Abi Abdillah qala kuntu usolli ma'an nabi as-salawatu wa kanat salatu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dari Abi Abdillah berkata, saya sholat bersama Nabi, adapun sholat beliau sederhana. Ya, dan khutbah beliau pun juga sederhana. Maka ketika seorang sahabat ke Abu Ubaidah ya, pernah suatu hari ketemu Nabi di Masjid Nabawi. Waktu itu Isya, karena ketemu Nabi tentu ingin sholat berjamaah bersama Nabi. Usai sholat berjamaah bersama Nabi, ingat bahwa dia itu ditetapkan imam di masjid di kampungnya, Pak. Lalu setelah sholat Isya bersama Rasul, dia pulang. Setiba di rumah, di masjid masih ditunggu oleh jamaahnya. Lalu dia sholat kembali. Waktu ngimami sholat Isya, bambung dia. Sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, Pak.
Sampai jamaah kemeng. Akhirnya ada di antara sahabat itu bolos. Bolos kenal bolos loh. Ora nutuke oleh jamaah, medot. Setelah dia sholat dengar kalau tadi ada yang medot, tanya tadi yang medot sholat siapa? Si fulan gitu. Disebut munafik malah. Maka si fulan ini ketika disebut munafik nggak terima, lapor kepada Nabi. Setelah lapor kepada Nabi, dia ceritakan kenapa tadi malam sholat isya-nya itu terlalu panjang ya Rasulullah. Saya besok pagi masih punya pekerjaan. Saya sudah tidak tahan lagi. Maka saya melepaskan dari jamaah dan sholat sendiri. Benarkan oleh Nabi. Sahabat ini dipanggil oleh Nabi SAW. Dimarahi benar. Karena apa? Terlalu panjang. Karena Rasulullah sendiri ternyata kalau sholat wa sholatuhu qasdan. Ketika khutbah di khutbah Jumat wa khutbatuhu qasdan. Terlebih bapak-bapak kalau Jumatan ya Pak ya. Nek khutbah Jumat pun dawa-dawa jarene. Ngoten ya Pak ya. Mula niku nek wong arep Jumatan iki disunahke kon adus. Jalaran waktu kuwi waktu-waktune kesel, waktune ngantuk. Kon adus kuwi ya hikmahe ben ora ngantuk. Kowe direwangi adus jane ya ora ngantuk. Nek khotbahe suwe akhirnya ngantuk. Yang kedua, Rasulullah kalau khutbah Jumat itu kan sampai memerah mukanya. Artinya apa? Keras. Wes suwe macane alon, suarane klemak-klemek. Tur sing diwaca kuwi terus ngono. Ayo turu kabeh hadis ini Rasul mengingatkan wa sholatuhu wa khutbatuhu qasdan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam setelah sederhana, nah ini tiga ini paket Bapak Ibu. Pemaaf, pemurah dan menjalin silaturahmi. Yang alhamdulillah tiga hal, yang keempat, kelima dan keenam ini sudah dapat kita terjemahkan dalam kehidupan di bulan Syawal kemarin. Ya Pak ya. Bersilaturahmi, maaf, memaafkan dan suka berbagi. Nek jenenge bodoh nyatane anggere nyemplung omah wong nyatane yo enek panganan. Sebenarnya makna dari hadis ini saya nggak akan urai lagi satu persatu. Intinya harapan kita, kebaikan yang kita praktekkan di bulan Syawal, silaturahmi, saling memaafkan dan suka berbagi. Jangan berlalu dengan berlalunya bulan Syawal. Tegese niki wis Syawale entek, tapi konsep ini monggo tetap kita jaga karena ini pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, memaafkan, silaturahmi dan suka berbagi itu adalah merupakan bagian dari hidup yang bermakna, bukan bagian daripada ajaran bulan Syawal yang perlu terus kita jaga. Nah ini. Kemudian yang paling inti lagi, tiga yang terakhir Bapak Ibu. Sebenarnya 9 ini kan ada 3 bagian. Namun pagi ini temanya dirapel ini, mumpung Syawal, ya, dijamak nih namanya. 3 yang terakhir pesan Nabi, wa ayyakuna somti fikron, wan nutqi dzikron, wan nadri ibron. Ini gambaran kepribadian seorang muslim. Pribadi seorang muslim itu Pak disifati oleh Nabi dengan 3 hal. 1, ya, dalam pesan Nabi, wa ayyakuna somti fikron.
Hendaklah pandai-pandai menjadikan setiap waktu diamnya berpikir. Jadi kepribadian seorang muslim itu nek meneng menenge kuwi mikir. Ngoten ya Bu ya. Orang gire meneng ngalamun. Nek ra ngalamun ngantuk. Orang mukmin tidak. Wa ayakuna somti fikron wa nutki dzikron. Kepribadian orang mukmin yang kedua, hendaklah pandai menjadikan setiap nutek itu tutur kata, setiap kali berbicara hendaklah benar-benar bernilai zikir. Ngobrol piye entuk dalam Islam, ning piye carane di tengah-tengah ngobrol itu tetap ada nilai zikir. Itu namanya wanutki dzikron. Dan yang terakhir, subhanallah, pelajaran yang luar biasa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayatuna nadri ibron. Dan hendaklah kalian mampu menjadikan setiap yang kita lihat, menjadikan setiap peristiwa yang kita lihat atau yang kita alami sebagai pelajaran. Ibroh itu artinya pelajaran. Umat Muhammad adalah umat yang pandai-pandai mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ia saksikan. Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu yang sangat amat berharga. Sering saya contohkan dalam majelis ini, Pak. Satu contoh yang sederhana itu berkali-kali saya ulang. Umpamanya Allah memberi pelajaran kepada kita melalui seekor nyamuk. Ya aku ora ngerti nek seragen ki nek wengi nek nyamuk apa ora. Saya suka memberi contoh karena kalau udah musim gini nih daerah saya nyamuknya Masya Allah, Pak. Pelajaran apa, Pak, dari nyamuk? Lihat nyamuk di saat lapar, Pak. Nyamuk ini lagi luwe, Pak, pantang menyerah. Nging nek nggon kuping tengen diguaplek ngantek kupingnya abang malah genting nging pindah nyang kiwa tok. Ngece tenan, Pak. Guaplek kene ning kiwa malah mung kupinge sing kena ceples meneh kesakitan. Metengkreng ning dhuwur ngirung kok malah. Duyak ning ngirung malah ning bathuk kok. Pelajaran apa? Pelajaran kepada kita, jadilah seperti nyamuk yang lagi lapar jika kita memang masih dalam keadaan membutuhkan. Wong ki nek miskin sing sregep anggone nyambut wis ngajari nyamuk. Nyamuk sapa? Nyamuk luwe. Namun sebaliknya nyamuk juga memberi pelajaran kepada kita. Kalau lagi dapat order, ya toh, sehingga uber-uber lagi turu untuk bagian ngeces langsung ngantek metenteng ora gelem leren. Artinya apa? Nyamuk kalau lagi dapat order ndak suka berbagi. Orang yang tidak suka berbagi, lihatlah nyamuk. Ora usah digeplek wis mati dhewe. Menggambarkan kalau kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, ojo dientekke dhewe. Engko malah kaya nyamuk mati ra usah digeplek. Glundung tek wis. Itulah wa inna fil an'ami la'ibrah. Mudah-mudahan 9 wasiat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju hidup yang penuh makna ini terus dapat kita terjemahkan sepanjang tahun, ya. Tema ini sebenarnya intinya kebaikan, silaturahmi, maaf memaafkan, suka berbagi. Ini jangan sampai berhenti di bulan Syawal harapanku. Karena masyarakat kita ini yang namanya silaturahmi itu identik dengan bulan Syawal.
Apalagi silaturahmi yang dibungkus dengan istilah halal bihalal. Seakan-akan kalau Syawal selesai, udah selesai semua. Maka saya kasih tema ini adalah untuk mengingatkan itu. Saya kemarin malam, berarti malam terakhir, ada di pojok selatan sana, Karanganyar, mana itu Pak namanya, Batu Jamus apa pundi. Itu berteriak, ibu kepala desanya bilang, mohon maaf, saya sampai malam terakhir bulan Syawal kok belum halal bihalal. Seakan membayangkan ibadah posoku ditampa apa. Nah ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, melalui pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita rintis, sudah kita mulai di bulan Syawal dengan silaturahmi, saling berbagi, maaf memaafkan, ini terus dapat kita jaga sepanjang masa, karena ini adalah bagian dari menuju hidup yang bermakna. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian kajian kita pada pagi ini. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.